Akibat perseteruan antar kelompok yang kian memanas, adu senjata tak dapat terelakkan. Dalam peristiwa ini, seorang menteri yang banyak berjasa dalam perkembangan Islam harus kehilangan nyawanya. Pertikaian antar kelompok inilah yang menarik hati seorang ulama untuk mengkaji dan memahami lebih jauh paham-paham yang diyakini oleh setiap kelompok. Melalui perenungan panjangnya, ia akhirnya menemukan jawaban atas kegelisahan yang bersemayam di hatinya. Imam Al-Ghazali dibesarkan saat berkembangnya 4 pemahaman yang sedang berkembang pada masa itu. Masing-masing dari keempat pemahaman itu memiliki kelompok besar. Maka sejak kecil, Imam Ghazali sudah dihadapkan pada perbedaan cara pandang agama yang berasal dari keempat kelompok itu. Ayah Ghazali sendiri merupakan seorang sufi. Ia seorang buta huruf yang bekerja sebagai ghazal atau pemintal bulu domba. Para ahli sejarah menyebutkan profesi sang ayah serta nama wilayah Ghazala, tempat Imam Ghazali dibesarkan, menjadi sebab penisbatan nama Al-Ghazali. Nama aslinya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ia lahir di tahun 450 Hijriah di Ghazala, Persia. Meski ayahnya seorang sufi, Muhammad Al-Ghazali dan saudaranya Ahmad tidak dibesarkan menjadi seorang sufi. Ia disekolahkan di Kutab, di Tus, sebuah wilayah di Persia. Kecerdasan Muhammad Al-Ghazali sudah mulai dikenal sejak masa kecil. Sebelum wafat, sang ayah menitipkan Al-Ghazali pada seorang teman. Dan ketika harta yang dititipkan ayahnya tak lagi cukup untuk membiayai pendidikan Al-Ghazali, maka Al-Ghazali kemudian hidup dalam asuhan lembaga pendidikan. Inilah yang menjadi titik awal motivasi Muhammad Al-Ghazali untuk menuntut ilmu seluas-luasnya agar kehidupannya terjamin. Karena itulah ayahnya Al-Ghazali telah berpesan bahwa agar temannya itu mendidik Al-Ghazali dan adiknya dengan harta sedikit yang ditinggalkan oleh ayahnya itu. Tapi begitu harta itu habis, maka temannya yang sufi ini berkata kepada Al-Ghazali, bahwa harta saya sudah habis, saya tidak punya apa-apa untuk kamu. Dan subhanallah, alhamdulillahnya adalah bahwa orang sufi ini dia tidak mendorong Al-Ghazali menjadi sufi. Dia dorong agar Al-Ghazali masuk ke sebuah lembaga pendidikan yang ada zaman itu tentunya, yang bertebaran di mana-mana, yang dengan masuk ke sana maka semua kehidupan hari-hari sudah ditanggung oleh sekolahan. Karena dalam pendidikan Islam, dalam sejarah pendidikan Islam, bahwa pendidikan Islam sesungguhnya adalah gratis buat masyarakat, seluruh masyarakat muslim. Maka gratis Al-Ghazali hidup di sana. Karenanya Al-Ghazali punya ungkapan bagus sekali. Dia mengatakan bahwa kita ini talabnal ilm li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Kami di awal itu menuntut ilmu itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah, tidak ikhlas karena Allah. Tetapi ternyata ilmu tidak mau diambil kecuali harus karena Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran bagus sekali, karena aslinya Al-Ghazali itu belajar ilmu karena ingin dapat makan, dapat minum, dapat tempat tinggal. Tapi ternyata dia merasa betul bahwa ilmu itu harus dipelajari dengan keikhlasan, dan itulah yang membuat ilmu kita menjadi ilmu yang abadi. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Tus, Muhammad Al-Ghazali kemudian melanjutkan pendidikannya ke Naisabur, Persia. Di tempat inilah Muhammad Al-Ghazali mulai mengawali kebesarannya. Ia unggul di berbagai bidang ilmu, khususnya fikih. Muhammad Al-Ghazali mulai dikenal sebagai murid terbaik saat itu. Kecerdasannya mulai menyaingi nama besar guru yang mengajarnya. Apalagi setelah Muhammad Al-Ghazali menuliskan kitab Usul Fikih. Ia mulai dipercaya sang guru untuk menggantikannya mengajar. Karya Al-Ghazali juga mendapat sambutan dari guru serta sekolahnya. Inna hadzal kitab huwa afdalu min kulli ma katabtu wa ana fi ilmu usul al-fiqh. Setelah sang guru wafat, tepat di tahun 478 Hijriah, Al-Ghazali meninggalkan Naisabur.
ia pindah ke ibu kota Baghdad untuk menggali lebih banyak ilmu. Hingga akhirnya nama Al-Ghazali semakin dikenal di masyarakat, bahkan hingga ke telinga para penguasa. Di sana ia bertemu dengan seorang menteri yang bernama Nizamul Mulk. Dan di ibu kota Baghdad inilah Al-Ghazali mendapatkan prestasi terbesarnya. Ia diangkat menjadi guru besar termuda di sebuah lembaga pendidikan terbaik saat itu, saat usianya baru menginjak 34 tahun. أن تسافر إلى بغداد وتعمل في المدرسة النظامية حقا؟ نعم، ولن تكون مدرسا فحسب. ماذا تكون إذن؟ ستصبح شيخا للمدرسة. شيخا للمدرسة النظامية؟ نعم. Berada di puncak prestasi tak lantas membuat Imam Al-Ghazali nyaman dengan posisinya. Ia dihadapkan pada pertikaian antar penganut pemikiran yang sedang berkembang. Pertikaian ini bahkan meluas hingga menjadi ajang pertarungan politik yang berdampak pada terjadinya pertumpahan darah. Nizamul Mulk, seorang menteri terbaik pada saat itu, bahkan harus kehilangan nyawanya akibat konflik yang terjadi. Bahwa pemikiran di masyarakat tidak bisa dibiarkan, harus diatur oleh para ahli ilmu yang memegang ilmu, dan kemudian negara ikut mengaturnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nizamul Mulk, dia mengatur negara agar dikawal oleh para ahli ilmu. Karena ketidaknyamanan pemikiran, pertarungan pemikiran ini bisa berlanjut pada pertarungan fisik. Dan tentu kalau sudah pertarungan fisik, maka masyarakat hidup menjadi sangat tidak nyaman. Karena itu, maka perlu sebuah negara ikut campur, tahu bahwa pertarungan mana pemikiran yang sesuai dengan Islam, mana yang adalah merupakan pemikiran yang sesat, dan bagaimana cara menyikapinya. Akibat banyaknya pertarungan pemikiran di masyarakat, maka berdampak pula pada pemikiran di dalam diri Imam Al-Ghazali. Hatinya menjadi terusik. Ia seolah galau mempertanyakan kebenaran hakiki yang sesungguhnya. Imam Al-Ghazali mulai merenungi arti keberadaannya di dunia. Ia banyak mengoreksi niatnya dalam mencari ilmu. Begitu dalam Imam Al-Ghazali merenungi arti perjalanan hidupnya sampai 6 bulan lamanya. Bahkan kesehatan Imam Al-Ghazali semakin menurun dan menyebabkan tak mampu berbicara. Kegelisahannya yang tak kunjung henti membuat Imam Al-Ghazali akhirnya bergerak untuk mengurai permasalahan. Hingga akhirnya Imam Al-Ghazali banyak menghasilkan pemikiran yang mengkritisi setiap pemahaman yang tengah berkembang di masyarakat. Sampai kemudian dia simpulkan bahwa mereka hanya orang-orang yang berbicara di lisannya tapi tidak dengan hatinya. Sampai kemudian dia tulis bukunya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Al-Iqtisad fil I'tiqad artinya adalah kesederhanaan dalam akidah. Akidah bukan sesuatu yang dibicarakan panjang lebar, sulit, rumit. Akidah adalah keyakinan. Daripada orang berpikir sangat rumit tentang akidah tapi tidak kunjung punya keimanan. Jadi Al-Iqtisad fil I'tiqad. Dia tulis buku itu untuk meluruskan pemikiran orang-orang ahlul kalam. Setelah dia ahli di situ, maka dia merasa dia perlu mencoba mendalami ilmu yang berikutnya, yang ramai saat itu, yaitu ilmu para filosof. Maka dia belajar filsafat, dia mulai duduk, mulai belajar logika, debat, orang-orang filsafat dengan cara berpikir mereka dan seterusnya, sampai kemudian Al-Ghazali rahimahullah ta'ala beliau merasa bahwa mereka pun bukan kelompok yang benar dalam menjelaskan agama ini. Dan disitulah kemudian dia mulai merenungi. Maka tidak tersisa kecuali pemikiran yang terakhir, yaitu pemikiran sufi. Pemikiran sufi yang merupakan pemikiran dia di waktu kecil, dia merasa sangat nyaman. Dia merasa sangat nyaman dengan pemikiran tasawuf itu. Kemudian dia mulailah belajar berbagai macam kitab, termasuk kitab Qutul Qulub, Abu Talib Al-Makki, Abu Talib Makki, kemudian kitab-kitab yang lain. Dia mulai pelajari dan dia mulai merasakan kenyamanan, dan dia mulai menemukan kenyamanan hatinya yang selama ini dia pertanyakan tentang ilmu dan niat berilmunya. Dan setelah kemudian dia mulai belajar tentang masalah tasawuf, sampai dia putuskan untuk meninggalkan semua kebesaran, semua yang telah dia raih
semua ketenaran itu, kemudian dia menyendiri, dia uzlah, dia habiskan waktu untuk berzikir pada Allah dan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya tadabbur dan perenungan. Untuk menenangkan dirinya dan menjauh dari aktivitas dunia, Imam Al-Ghazali kemudian meminta izin untuk pergi haji. Namun usai melaksanakan haji, Imam Al-Ghazali tak langsung kembali ke negerinya. Ia justru membelokkan arahnya ke Damaskus untuk melakukan perenungan di sana. Tak hanya di Damaskus, Imam Al-Ghazali juga melanjutkan perjalanan ke Al-Quds, Palestina. Ia benar-benar menarik diri dari masyarakatnya. Tiada aktivitas apapun yang dilakukannya selain mentafakuri kehidupan. 11 tahun lamanya, Imam Al-Ghazali mengasingkan diri, mencari makna atas arti kehidupan di dunia. Buah dari perenungannya ia tuliskan dalam kitab Ihya Ulumuddin yang kemudian amat dikenal masyarakat. Di ujung masa perenungannya, Imam Al-Ghazali akhirnya mendapatkan jawaban atas kegelisahannya selama ini. Dia merasa dia menemukan sesuatu yang sesungguhnya, bahwa ibadah tidak boleh kering. Ibadah bukan merupakan satu rutinitas fisik yang melelahkan, tetapi dia ada kekhusyuan, ada kenikmatan, ada jiwa yang tenang yang ikut dilibatkan. Dan yang paling penting adalah semua kebesaran, semua hal yang dilakukan di dunia ini tidak boleh terlepas dari keikhlasan. Maka koreksi buat kita semua, para ahli ilmu, tujuan apa kita belajar? Karena ingin mendapatkan pekerjaan, karena ingin mendapatkan ijazah, karena ingin mendapatkan ketenaran, karena ingin disebut ahli ilmu, karena untuk berbangga dengan ilmuwan lain, atau untuk menghina orang-orang yang bodoh. Apa tujuannya? Kalau semua itu tujuannya, maka kita tidak ikhlas. Dan semua amal yang harusnya mengangkat derajat kita, bukan mengangkat derajat kita, tapi justru menghancurkan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ditakutkan oleh Al-Ghazali. Sementara hari ini merupakan hal yang sangat biasa. Orang sekolah tujuannya mencari pekerjaan. Para ulama mengatakan bahwa siapapun yang beramal akhirat karena dunia, maka dia telah berbuat kemusyrikan. Bukankah menuntut ilmu adalah amal? Amal yang diperintahkan Rasul, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Adalah sebuah kewajiban. Dengan kewajiban itu maka tidak boleh seseorang melakukan salah niat. Maka Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mencoba memperbaiki niat 11 tahun. Dia mencoba untuk memperbaiki itu. Sampailah kemudian Al-Ghazali setelah itu merasa bahwa dia harus kembali setelah dia perbaiki semua pikiran dan hatinya, menghadap pada Allah, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua hanya Allah, murni Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua aktivitasnya. Maka dia kembali ke Baghdad. Di saat kembali ke Baghdad itulah maka dia kembali kepada dunia ilmunya, kepada kebesarannya, tapi kali ini dengan hati yang telah bersih, dengan keikhlasan hanya menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali mengakhiri perenungan panjangnya. Ia mulai menata kembali niatnya dalam belajar dan menyampaikan ilmu. Ia menyadari keberadaannya di tengah masyarakat akan lebih memberikan manfaat dibanding pengasingannya. Imam Al-Ghazali kembali mengajar. Kehadirannya begitu ditunggu-tunggu. Majelisnya dihadiri oleh ratusan orang dari kalangan petinggi. Setelah mengajar di Baghdad, Imam Al-Ghazali kemudian kembali ke Naisabur, melaksanakan amanah pemerintah untuk mengawal kenyamanan akidah di sana. Setelah amanah selesai ia tuntaskan, Imam Al-Ghazali kembali ke kota kelahirannya. Pada tahun 505 Hijriah, Imam Al-Ghazali wafat di usia yang ke-55 tahun. Dan dia mengajarkan kepada kita tentang ternyata dunia semua yang kita kejar-kejar ini, dunia yang kita korbankan, bahkan akhirat kita karena ingin mendapatkan dunia, ternyata benar. Seperti Al-Ghazali rahimahullah, bahwa ternyata tak ada satu pun yang dibawa. Dia kita tinggalkan di dunia ini mungkin untuk rebutan orang lain, bahkan mungkin untuk pertikaian sebagian orang. Dan ternyata Al-Ghazali mengajarkan kembali ke masyarakatnya dalam keadaan sangat sederhana, amat sederhana. Al-Ghazali rahimahullah ta'ala meninggal, dan ini satu catatan yang luar biasa. Beliau meninggal setelah di Atus dia baru mulai belajar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan. Bahkan ada yang menyebutkan Al-Bukhari meninggal dalam keadaan memeluk kitab Sahih Bukhari. Artinya bahwa jadikan ini sebagai sebuah pelajaran sangat berharga. Kalau kita mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belajar akidah, maka lihatlah Al-Ghazali kemana ujungnya.
ujungnya memeluk Sahih Bukhari. Artinya bahwa subhanallah, Al-Quranul Karim dan kemudian hadis Nabi SAW yang sahih. Kalau kita telah belajar dengan dua panduan itu, maka syukuri itu. Al-Ghazali perlu 11 tahun untuk menuntaskan kebingungannya dalam rangka mencari kebenaran, mencari hakikat yang sesungguhnya. Bukan perjalanan yang mudah. Kalau kita ikuti jalan itu lagi, kita akan bingung seperti Al-Ghazali. Cuma masalahnya ada. Masalahnya Al-Ghazali cerdas, ilmunya banyak. Dan bisa jadi itu bukan kita sama sekali. Imam Al-Ghazali wafat meninggalkan berjuta keteladanan. Ia rela melepaskan semua kebesarannya demi menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Bahkan ia disebut sebagai Al-Mujadid atau pembaharu agama, seperti yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Rahimahullah Imam Al-Ghazali.